Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Yolo Ine, asam lambung melanda, dan Pratiwi Novianti kembali dilaporkan oleh Alvin Lim ke pihak penegak hukum. Ya, munculnya Alvin Lim dalam perkara Pratiwi Novianti alias Tenovi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu benar-benar mau menggantikan posisinya si Farhad Abbas. Karena dulu lawyer yang sibuk untuk memproduksi persoalan baru dan melaporkan persoalan itu ke pihak penegak hukum adalah Farhad Abbas. Tetapi setelah Farhad Abbas berdamai dengan Denny Sumargo alias Densu, kini muncul yang namanya Alvin Lim. Hampir setiap hari dia sibuk untuk mempromosikan dirinya dengan menciptakan persoalan-persoalan baru atau dengan memproduksi persoalan-persoalan baru, lalu persoalan itu dilaporkan ke pihak penegak hukum. Inilah bukti nyata bahwa seorang Alvin Lim adalah lawyer atau advokat yang tidak berkualitas. Lawyer atau advokat yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang pengacara. Jujur, semakin hari kita netizen Indonesia yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini pastinya semakin enek dengan mukanya si Alvin Lim. Bagaimana bisa munculnya Alvin Lim sebagai kuasa hukum atau sebagai pengacara dari Agus Salim dan keluarga, bukannya mau mencari benang merah untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi seorang Alvin Lim malah sibuk untuk membranding dirinya dengan memproduksi persoalan-persoalan baru, dengan menyerang Pratiwi Novianti secara brutal. Inilah contoh nyata. Ternyata kualitas yang katanya anak dari 9 ekor naga itu demikian faktanya. Bisanya cuma berkoar-koar, bisanya cuma memproduksi persoalan baru, bisanya cuma numpang tenar, bisanya cuma numpang viral. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Ya, ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Itu teman-teman. Alasannya mengajak Agus, Bang? Kenapa? Alasannya mengajak Agus Salim ke Agus. Kan meminya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ, dan dia juga jadi saksi korban ya. Apakah ini terkait laporan sendiri, apakah memang dari Agus ya sendiri yang ingin melaporkan pihak-pihak tertentu atau dari Bang Alvin sendiri yang melaporkan pihak tersebut? Jadi tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan, karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Berarti yang melaporkan Agus atau Bang Alvin? Kita pelapor, Agus juga pelapor. Oh, berarti Bang Alvin sendiri dan Agus sendiri juga? Iya, kan kita ada kuasa, Agus kan nggak bisa ngelihat di situ kan, jadi kita mewakili, tapi Agus datang sendiri melapor juga di situ. Tapi LP diterima Bang? Diterima, sudah diketik. Untuk Pratiwi Novi juga dilaporkan? 3 LP ya, dilaporin Mbak, Mas.
Jadi Pratiwi Novi, Asam Lambung Melanda, sama Yolo Ine. Bang, ini kan lagi polemik Bang Ya. tentang fiturnya Abang dengan pihak Novi ya. Ya. Lalu ini juga ramai juga, mohon maaf nih, katanya anak Abang juga sempat dirundung di media sosial. Seperti apa Ya. sih Bang? Menanggapinya seperti apa? Ya kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya. Cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang beracara ngomong-ngomong kayak gitu udah biasa ya, dari dulu juga. Kayak contoh, sorry ya, Rasman misalnya sama Hotman sama Tigor atau siapa tuh yang badannya gede, Andar, Situmorang juga kan kalau ngomong kan kasar kan gitu kan. Tapi selama ini kalau ngomong-ngomong kayak begitu nggak pernah ada yang lapor-lapor polisi yang saya lihat kalau sesama lawyer ya, karena kita saling membela hak masing-masing tentu ya. Menjelek-jelekkan lawan itu bagian dari pembelaan sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kekanak-kanakan aja gitu loh. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin rundungannya orang-orang kayak begitu kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Dan Herwanto pun juga dalam videonya juga ada ngatain saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena ngatain dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Simpel kok. Jadi ini laporannya pencemaran nama baik atau gimana? Iya, ITE, pencemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk, karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak begitu kan banyak orang jadi, teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Saya bukan bela uangnya Agus lagi ya, balik ya. Jadi jangan berpikir oh ini uangnya nggak ada uang di sini. Saya belain pun juga pro bono teman-teman. Jadi nggak ada satu set pun saya cas ke Agus. Pak Alvin, ini kan terkait apa namanya? Dari saya sih nggak ada pengaruh karena kan perdamaian itu kan diinisiasi oleh Farhad sama Densu sama Novi kan, dan Farhad pun sudah mencabut laporan di situ ya. Tapi harusnya uang Agus dikembalikan, tapi sampai detik ini uangnya juga nggak dikembalikan di situ. Tapi itu merupakan saya berikan tanggung jawabnya balik ke Bang Farhad lah, karena dari awal beliau yang ngurus, saya nggak mau ikut campur di situ. Pemirsa sekalian, kalau kita mendengar statement dari si Alvin Lim ini, bahwa dia melaporkan Asam Lambung Melanda, melaporkan Pratiwi Novianti, maupun melaporkan Yolo Ine, hanya gara-gara ada video parodi. Lantas bagaimana kira-kira dengan netizen-netizen Indonesia yang ada begitu banyak, ribuan bahkan jutaan orang yang memparodikan tentang si Agus Salim ini? Apakah itu semua juga akan dilaporkan oleh Alvin Lim? Bagi saya secara pribadi, ini adalah bukti atau contoh pengecara yang kurang kerjaan. Pengecara yang menumpang viral dalam kasus-kasus viral. Contohnya seperti Alvin Lim ini. Membuat sebuah laporan yang menurut saya itu semua adalah bahan hiburan, itu semua adalah bahan candaan yang diparodikan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi pada akhirnya bagi seorang Alvin Lim itu adalah masalah. Ayo bang, lapor semua akun-akun media sosial yang ada di bangsa ini, yang ada jutaan orang yang sudah memparodikan tentang si Agus Salim itu.
Saya hanya khawatir netizen merasa geram dan pada akhirnya abanglah yang menjadi korban. Jujur, ini adalah sesuatu yang tidak mendidik yang dilakukan oleh Alvin Lim dengan membuat laporan kepada netizen, kepada akun-akun yang memparodikan tentang si Agus Salim itu. Apa kira-kira makna parodi dalam sebuah situasi, dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah momen atau dalam sebuah kasus? Artinya kita memperagakan ulang. Dan itu maknanya bukan menghina, bukan merendahkan, bukan mencampakkan dan lain sebagainya. Tetapi maknanya lebih ke hiburan. Saya pikir laporan-laporan seperti ini semestinya tidak perlulah ditanggapi oleh pihak penegak hukum. Cobalah terima laporan-laporan yang berkualitas. Bukan laporan-laporan yang datang dari manusia-manusia yang menumpang viral. Dari manusia-manusia yang sedang mencari popularitas. Semoga saja hal-hal serupa jangan terulang kembali. Karena bagi saya, ketika seseorang memperagakan ulang kejadian atau peristiwa di masa lalu, atau dalam peristiwa tertentu, itu adalah kegiatan parodi yang memang sengaja diciptakan, yang memang sengaja dilakukan dalam konten untuk menghiburkan orang lain. Semoga saja tidak ada lagi para kuasa hukum yang lain yang datang hanya menumpang viral di kasusnya Pertiwi Novianti dan Agus Salim ini. Jujur, Alvin Lim, di mata saya yang rakyat jelata ini, Anda itu begitu terhina. Anda itu begitu memalukan. Karena bagi saya, hadirnya Anda sebagai kuasa hukum dari si Agus Salim ini benar-benar hanya mau mencari keuntungan. Benar-benar hanya mau membranding diri Anda. Anda tidak pantas disebut sebagai pengacara profesional. Tetapi Anda lebih layak kami sebut sebagai pengacara pansos yang menumpang viral di setiap kasus viral. Mari kita lanjutkan lagi. Pak Alvin, terkait hari ini kabarnya kan tadi Novi juga Komnas Perempuan tanggapan sama ke Polda, Bang. Nggak masalah sih kalau dia ke Komnas HAM, ya ke Komnas HAM aja. Komnas HAM nggak bisa ngapa-ngapain. Komnas Perempuan nggak bisa ngapa-ngapain kok di situ ya. Paling mereka biasanya yang mereka lakukan panggil untuk klarifikasi, udah itu doang. Nggak bisa ada penindakan dan nggak bisa ada apa-apa di situ ya, karena memang tujuan mereka seperti itu ya. Dan lagi saya kalau dipanggil saya tinggal simpel bilang, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ini video saya jelas mas ya, video saya yang dipermasalahkan sama Novi ini, saya nggak tahu teman-teman sudah nonton belum videonya. Ini saya udah cut cuma 1 menit doang, jadi teman-teman bisa lihat nih 1 menit. tunjukin bang. Ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengelola coding ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Saya nggak bilang dia nyambi jadi pelacur, banyak temen. Ya. Jadi ini kok dia bisa saya bagi ini seperti itu ya. Berarti Bang secara tidak langsung juga mengbilang kalau pramugari itu pelacur Bang, atau gimana sih Bang statement itu sendiri? Kenapa? Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya nggak usah mancing-mancing. Jadi
kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih. Nih, ya, seberapa kaya dia? Seberapa kaya dia, nanya. Dari mana? Dari mana? Uangnya, nanya kan? Sumber uang yang kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Dia kerja sebagai pelacur? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang, izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan? Misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Udah simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Pak Alvin, ini kan tadi kan Novi dari Komnas Perempuan juga ke Polda untuk melaporkan Pak Alvin kembali nih. Jadi ada 2 laporan gitu terkait undang-undang kekerasan. Laporin banyak kan, 1000 laporan kalau perlu di situ. Ya, dan dia memang orang nggak ngerti hukum. Kalau dia laporin deliknya sama, ya itu aja, ya itu nanti juga pasti digabung jadi satu. Ya, jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama. Ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak. Karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang. Nah, itu 2 yang berbeda. Nah, bisa itu 2 laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Selain Novi juga ini kan ada Herwanto juga nih yang ikut melapor gitu ya kan, jadi makin banyak gitu laporan-laporan yang terhadap abang gitu. Mungkin ada pesan juga nggak bang buat Herwanto gitu yang kemarin juga melapor abang, apakah ada langkah hukum selanjutnya? Ya saya akan bikin laporan tandingan dong di situ ya kan. Ini kan saling mengejek antara dia sama saya, dia ngejek saya ngejek dia, kan hal yang normal. Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia, saya juga akan laporin dia karena mengejek saya. Itu aja. Ya, oke, thank you teman-teman. Nanti Pak, terkait sindiran 9 naga dari Hotman Paris gimana bang? Terkait 9 naga dari Hotman Paris kan masih sering ini bang ya. Bang, ini kan kemarin si Hotman Paris gimana tuh? Maaf sih, saya tahu. Lagi ya, orang udah capek tahu nggak sih? Udah nggak apa-apa, sorry. 2 jam ini. Nggak boleh marah-marah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan pers conference setelah Alvin Lim melaporkan Yolo Ine, Asam Lambung Melanda, dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi ke pihak penegak hukum. Silakan pemirsa sendiri yang menilai bagaimana profesionalitas dari seorang Alvin Lim, bagaimana kualitas dari seorang Alvin Lim. Artinya semakin banyak dia berkuar-kuar, kita masyarakat Indonesia semakin mengetahui tentang kualitas yang dimiliki oleh seorang Alvin Lim ini. Ternyata Alvin Lim ini tidak jauh berbeda dengan lawyer-lawyer pansos lainnya. Lawyer-lawyer yang hanya mau mencari popularitas. Lawyer-lawyer yang mau numpang viral dalam setiap kasus viral. Sehingga komentar-komentar yang disampaikan oleh seorang Alvin Lim, bagi saya itu adalah upaya untuk mengelabuhi statement atau pernyataan-pernyataan dia terdahulu yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia keluarkan, yang sudah dia ucapkan, terlebih khususnya tentang statement di mana dia menuding bahwa Pratiwi Novianti itu adalah seorang germo, adalah seorang pelacur, adalah seorang penjual narkoboy dan lain sebagainya. Semoga saja pihak penegak hukum bisa menindak tegas para praktisi hukum yang tidak mampu untuk menjaga harkat dan martabat dari seorang advokat, dari seorang pengacara.
Dan bagi kami masyarakat Indonesia yang menyaksikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan diucapkan oleh Alvin Lim, sesungguhnya ini adalah pernyataan-pernyataan terhina. Sehingga kami meminta kepada organisasi peradi atau lembaga peradi untuk menertibkan manusia-manusia yang hanya menumpang viral, yang hanya menumpang pansos dalam setiap kasus-kasus viral seperti ini. Malu sesungguhnya. Di mana kira-kira integritas dari seorang advokat? Di mana kira-kira profesionalitas dari seorang pengacara? Karena itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kami masyarakat Indonesia. Cobalah gunakan ilmu padi. Semakin berisi dia semakin merunduk. Bukan malah seperti tong kosong nyaring bunyinya. Malu sesungguhnya. Ketika di negara ini ada lawyer-lawyer pansos, ada lawyer-lawyer yang hanya menumpang viral, yang hanya mau membranding diri mereka dalam kasus-kasus viral seperti ini. Semoga saja pihak penegak hukum bisa bertindak profesional dalam menertibkan manusia-manusia yang numpang viral seperti ini. Begitulah kira-kira.